Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan mahum ila hadrat Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqada'i duyunina liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a lisihhati ajsadina wa qulubina lishfi amradina zahiran wa batina lidamil balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, kita bisa bersua kembali di dalam kajian Kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Kita mengkaji kitab ini bersama dengan langit, dengan laut, dengan debur ombak dan angin pantai Parangtritis Yogyakarta. Moga-moga kajian kita ini senantiasa menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan sebanyak mungkin kemanfaatan, untuk mendapatkan sebanyak mungkin adanya keberkahan. Amin ya mujibas sailin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-abdu abdu hissihi illa man istakhlasahu li nafsihi. Ini berkaitan dengan kehidupan manusia itu bergantung kepada apa, bergantung kepada siapa. Apa dan siapa yang menjadi sandaran manusia, apa dan siapa yang menjadi kecintaan manusia, apa dan siapa yang menjadi kegandrungan manusia. Nah, manusia itu biasanya memiliki kegandrungan kepada segala sesuatu yang cocok bagi diri mereka. Dan segala sesuatu itu cocok bagi diri mereka setelah memasuki panca indera mereka. Karena itu di sini disebutkan al-abdu abdu hissihi. Seorang hamba itu adalah hamba dari panca inderanya. Jadi melalui
panca indera itu kemudian manusia merasakan adanya kecocokan dengan berbagai macam hal, adanya kecintaan dengan berbagai macam hal. Jadi yang cocok, yang digandrungi itu kemudian bersemayam di dalam hati manusia. Yang tidak cocok, yang tidak digandrungi itu kemudian dihengkangkan, dikeluarkan dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, terhadap segala yang cocok itu manusia cenderung suntuk, cenderung melakukan adanya keberpihakan. Nah, di sini yang kemudian disebutkan bahwa al-abdu abdu haisihi, bahwa seseorang itu merupakan hamba dari panca inderanya. Jadi ketika panca indera itu menangkap segala sesuatu yang digandrungi, yang dicintai, yang diinginkan. Terus apakah seluruh manusia seperti itu? Ya, tentu saja tidak, ya. Illa man istakhlasahu li nafsi, kecuali, ya, atau yang tidak termasuk hamba dari panca inderanya itu adalah orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari adanya rasa sendiri, dari adanya rasanya sendiri, itu loh, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak mendapatkan pembebasan dari hadiratnya, maka setiap orang adalah hamba bagi panca inderanya sendiri. Jadi memiliki ketergantungan terhadap panca indera yang bisa mencerap segala sesuatu yang cocok dan yang diinginkan. Makanya kemudian disebutkan bahwa seorang itu adalah hamba dari apapun yang dicintai. Sebab kalau apapun yang dicintai itu sudah bisa dipastikan itu akan bersemayam di dalam diri hati seseorang. Dan karena itu kemudian menjadi tidak merdeka dari sesuatu yang diinginkan, dari sesuatu yang dicintai itu. Tapi ketika seseorang itu sudah putus asa dari apapun selain Allah Ta'ala, seseorang itu sudah tidak menganggap penting dari apapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu betul-betul merupakan hamba Allah, bukan hamba dari panca inderanya sendiri, karena sudah dibebaskan dari berbagai macam yang diinginkan yang diserap lewat panca indera itu sendiri. Nah, apakah cuman melalui pintu panca indera? Oh iya, tidak juga, ya, tidak juga. Tapi juga melalui ilmu pengetahuan, ya, melalui ilmu pengetahuan, melalui imajinasi tentang segala sesuatu yang diinginkan, yang dicintai itu. Nah, kalau sudah diinginkan, kalau sudah dicintai, pastilah orang itu senantiasa menoleh ke sana, kepada yang diinginkan, kepada yang dicintai. Itulah sebabnya kenapa kita harus lebih berhasrat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan berhasrat kepada apapun yang lain. Itulah sebabnya kita mesti lebih cinta kepada Allah Ta'ala dibandingkan kepada apapun yang lain. Di saat itu, ketika monopoli cinta kita itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi hamba-hamba dari hadiratnya itu. Nah, di dalam salah satu hadis, ya, Kanjeng Rasul Muhammad SAW menyebut tentang orang yang menjadi hamba dinar dan dirham. Jadi kalau bahasa sekarang menjadi hamba rupiah dan dolar. Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham. Sungguh merugi, sungguh celaka
seseorang yang menjadi hamba dinar, menjadi hamba dirham, menjadi hamba dari harta benda duniawi, itu celaka. Celaka. Kenapa celaka? Karena hati orang itu pasti cenderung ke sana, cenderung ke sana. Dan ketika cenderung kepada berbagai macam wujud dari harta benda duniawi itu, pasti Allah menjadi nomor sekian. Menjadi nomor sekian. Nah, itulah sebabnya oleh Kanjeng Rasul, orang yang seperti itu disebut sebagai abdud dinar wa abdud dirham. Hamba dinar, hamba dirham, hamba rupiah, hamba dolar, hamba euro, hamba pound sterling, dan lain semacamnya. Maka untuk itu ya, untuk itu kita mesti melakukan keberpihakan kepada Allah Subhanahu wa taala melampaui keberpihakan kita kepada apapun yang lain. Walaupun keberpihakan itu bukan merupakan satu kepastian bagi diri kita bahwa kita ini secara mutlak pasti menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab untuk menjadi sang hamba itu tidak cukup kita bersandar kepada ikhtiar. Itu tentu saja lebih ditentukan oleh adanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi hanya ketika orang itu dibebaskan oleh Allah, hanya ketika orang itu dipilih oleh hadiratnya, maka orang itu akan sepenuhnya menghadapkan diri kepada hadiratnya. Dan di saat itu seluruh ketergantungan dia kepada apapun yang lain itu akan menjadi terputus. Ya, karena itu jangan di dalam hidup yang sementara ini kita berta'alluq, kita bergantung kepada apapun yang lain. Nanti kalau begitu hidup kita akan menjadi susah. Kalau begitu hidup kita akan menjadi celaka. Bergantunglah semata-mata kepada asal usul kita, kepada akhir diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika orang sudah terputus ya dari ketergantungan terhadap apapun yang lain itu, maka orang itu tadi itu akan menjadi fana bagi adanya panca inderanya sendiri. Artinya apa? Kalau orang lain dengan kekuatan panca indera itu jatuh cinta kepada pernak-pernik kehidupan, nah orang ini sudah mati panca inderanya kepada pernak-pernik kehidupan itu. Sudah mutlak hanya tertuju kepada nama-nama Allah, kepada sifat-sifat Allah, kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah fana, sudah putus keterhubungan dengan segala sesuatu yang lain. Nah, sekarang begini. Apakah yang disebut putus dengan segala sesuatu yang lain itu lantas tidak berinteraksi dengan berbagai macam golongan dalam kehidupan ini? Tetap berinteraksi, tapi hati orang itu sudah direbut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati orang itu sudah merdeka dari adanya rasa senang dan ketergantungan kepada segala sesuatu yang lain. Itu berarti apa? Agar terputus ta'alluq itu, ketergantungan kepada segala sesuatu yang lain itu, kita murni hanya mengandalkan adanya ifna illah iyana. Jadi hanya ketika Allah Ta'ala menciptakan diri kita ini fana terhadap segala sesuatu yang lain, hanya ketika kita dijadikan oleh Allah Ta'ala merdeka dari berbagai macam keterpautan dengan segala sesuatu yang lain, maka di saat itulah kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kalanya ya, bahkan orang yang mempelajari ilmu agama, kesemsem dengan ilmu agama itu, jatuh hati dengan ilmu agama itu, sehingga ilmu agama itu menjadi sangat lezat dirasanya, nikmat dirasanya, itu bisa juga tetap menjadi belenggu. Menjadi belenggu. Kenapa menjadi belenggu?
Sebab itu hanyalah merupakan perantara dan masuk kategori segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu ya, Syekh Husain bin Mansur Al-Hallad itu sampai mengatakan bahwa aku meninggalkan agama. Meninggalkan agama. Bagi orang-orang perbuatanku ini jelek, tapi bagiku ini adalah suatu keharusan. Jadi, apa yang disebut dengan meninggalkan agama oleh Syekh Husain itu bukan lantas kemudian tidak patuh terhadap Allah Ta'ala dengan ajaran agamanya, tidak. Tapi menjadikan ajaran-ajaran agama itu murni sebagai perantara. Murni sebagai perantara. Artinya apa? Yang melekat di dalam hati beliau itu adalah murni Allah Subhanahu wa taala semata, tidak apapun yang lain. Bukan apapun yang lain. Itulah ya. Di sini kita kemudian bisa paham bahwa ketika Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat, maka sesungguhnya sholat beliau itu berada di punggungnya. Kenapa sholat beliau itu berada di punggungnya? Sebab kalau sholat berada di depannya, maka sholat itu menjadi hijab, menjadi penghalang antara dirinya dengan Allah yang disembah di dalam sholat itu. Jadi ajaran-ajaran agama itu ketika diamalkan oleh Rasulullah, semua itu berada di punggung. Itu yang disebut dengan aku tinggalkan. Di dalam puisinya Syekh Husain bin Mansur Al-Hallad itu berada di punggung. Yang ada di depannya itu cuman Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terhijab oleh adanya penghalang antara dirinya dengan hadiratnya itu, tidak terhijab. Nah, kalau begitu ya, maka tugas kita itu hanyalah berikhtiar, membebaskan diri dari ketergantungan kepada segala sesuatu yang lain, hanya ikhtiar. Dan ikhtiar itu tidak pasti membuahkan hasil. Itulah sebabnya kita tidak berhenti di ikhtiar, tapi kita sepenuh-penuhnya mengandalkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fal mukhrij wal muslik hu, yang bisa membebaskan kita dari ketergantungan terhadap apapun yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan kita menempuh perjalanan rohani kepada hadiratnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita sampai kepada hadiratnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu di sini kita merasakan tidak punya tangan dan kaki untuk berikhtiar, kecuali itu karena pertolongan hadiratnya semata-mata. Oke, kajian pendek pada pagi hari ini dari pantai selatan Yogyakarta, dari pantai Parangtritis. Moga-moga bermanfaat dan barokah untuk diri kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.